Puluhan mahasiswa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun aksi demonstrasi ke kantor DPRD dan Wali Kota Siantar, Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021 pagi. Masa dipimpin langsung Ketua Cabang GMKI Siantar Simalungun Juwita Teresia Panjaitan, bersama pimpinan aksi Gilang Simangun Songlong Mars berjalan kaki dari depan Pusat Perbelanjaan Ramayana Jalan Sutomo sembari membentang beberapa spanduk dan berorasi. Aksi demonstrasi digelar sebagai bentuk akumulasi kekecewaan dan kegelisahan atas kinerja Satgas Penanganan Pandemi COVID-19 Kota Siantar dikomandoi Wali Kota Siantar. Terdapat 8 tuntutan yang disampaikan, yakni meminta kembalikan vaksinasi ke Dinas Kesehatan lewat Puskesmas dengan prosedur sederhana dan transparan. Hentikan distribusi bansos dan vaksin yang berkerumun serta harus ditangani ahlinya. Perketat razia penegakan disiplin dengan memastikan fasilitas 5M di tempat hiburan, kafe, mal dan pasar. Evaluasi penyekatan ruas-ruas jalan karena tidak efektif dan konsisten khususnya ke pusat pasar dan perkantoran. Para pekerja harian jukir, kurir, supir, pedagang keliling dan lainnya terdampak PPKM level 4 harus di-cover bansos. Segerakan isolasi terpusat dan layanan 24 jam bagi pasien isolasi. Wali Kota selaku Ketua Satgas harus bertanggung jawab muncul ke publik menjelaskan sebab akibat naiknya Siantar ke PPKM level 4 serta segerakan tunjangan bagi tenaga kesehatan sebagai pejuang kemanusiaan. Setiba di depan gerbang kantor DPRD Siantar, salah satu pedagang pasar Horas, Mangasi Tampu Bolon secara spontan ikut berorasi menyampaikan kekecewaannya menilai PPKM menghancurkan ekonomi pedagang karena ruas jalan ke pasar Horas ditutup. 5 anggota Dewan dari Komisi 1 keluar menemui para mahasiswa dan menandatangani surat pernyataan sikap aksi demo sebagai bentuk mendukung GMKI, bahkan mengajak ikut bersama-sama mempertanyakan tuntutan aksi itu dalam rapat dengan Satgas COVID-19 Kota Siantar. Jadi kami dari DPRD tidak pernah memberikan rekomendasi kepada masyarakat siapa yang divaksin. Karena itu adalah tim gugus Dinas Kesehatan yang melaksanakan mengenai vaksin. Jadi kami DPRD tidak pernah rekomendasi. Saya bilang tadi contoh, keluarga saya pun sekarang masih mencari di mana berusaha untuk vaksin. Terkait masalah PPKM, tidak tahu bahwa PPKM ini adalah instruksi daripada Mendagri yang diturunkan kepada Gubernur dan Gubernur kepada Wali Kota Siantar. Dasarnya sudah ada. Dan saat ini informasi yang kami dengar baik di melalui media, 8 daerah kabupaten kota di Sumatera Utara yang termasuk PPKM dan level 4, termasuklah Kota Siantar. Itulah instruksi daripada bahwa pasien kita pun di rumah sakit umum yang dirawat sudah menurun selama PPKM ini. Tadinya 48, sekarang tinggal 22 orang yang dirawat di rumah sakit umum. Berarti pemerintah kota berhasil, mudah-mudahan tetap berhasil melakukan PPKM Kota Siantar. Jadi buat masyarakat, ini bukanlah hanya kebijakan sepihak, tetapi dari Mendagri pun sudah memberikan instruksi terkait daerah mana aja yang dikatakan PPKM dan termasuk level 4. Kemudian Vaksin Pak, vaksin. Baik. Kalau vaksin ini begini, vaksin ini Kota Siantar kita masukkan data ke provinsi dan menunggu. Provinsi juga menunggu berapa vaksin yang akan dikirimkan ke masing-masing kabupaten kota sesuai dengan jumlah dan sesuai dengan jumlah vaksin yang diterima oleh gubernur. Dan vaksin ini kenapa sekarang ada dipegang tentara 20%, Polri 20%, dan tim kesehatan 60%. Itulah saat ini kondisi mengenai vaksin di Kota Siantar. Kenapa dilakukan demikian? Salah satunya adalah percepatan untuk penyuntikan vaksin kepada masyarakat. Itu tujuannya saat ini vaksin di hampir seluruh daerah. Itu adalah demikian sistem untuk vaksin. 60% dipegang oleh Dinas Kesehatan, dikelola Dinas Kesehatan, 20% dikelola oleh 40 TNI Polri. Itulah instruksi sesuai dengan dari Menteri Kesehatan. Jadi Vaksin harus segera. Dan juga yang paling terpenting, jangan pernah ambil kebijakan kalau tidak pikirkan dampaknya. Dampak PPKM level 4 ini, juru parkir, kurir,
Gojek, bahkan perang asuhan tadi sudah kita dengarkan, tidak di-cover oleh bantuan-bantuan dari mereka. Mereka makan dari mana? Jangan rakyat nanti memancing kemarahan rakyat karena lapar dan marah akhirnya mati atau frustasi. Tadi disebutkan adanya pemberian bansos tidak transparan, itu bagaimana Mas? Ya, kami masih melihat langsung di lapangan bahwa distribusi bansos masih tidak merata. Ada yang tidak tepat sasaran. Padahal mulai dari COVID 2020 kami sudah sampaikan ke gugus tugas. Harusnya ada evaluasi-evaluasi. Tapi tepat, mulai dari dia bansos JPS sampai dia bansos PPKM sekarang ini. Tetap ada yang tidak tepat sasaran. Jadi ini di mana salahnya? Di data, di TKS, atau tenaga? Ini dia yang harus segera dievaluasi. Usai mendengarkan jawaban dari Komisi 1 DPRD Siantar, puluhan massa GMKI melanjutkan aksi demonstrasi ke kantor Wali Kota Siantar. Sekretaris Satgas COVID-19 Kota Siantar, Daniel Siregar keluar menemui massa mahasiswa, tetapi massa mahasiswa menolak dan memaksa ingin bertemu Wali Kota Siantar Hefriansyah. Namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Wali Kota tak kunjung datang menemui sehingga Ketua GMKI Siantar Simalungun Juwita Panjaitan di dinding depan kantor Wali Kota itu menempelkan kertas bertuliskan Wali Kota Siantar selaku Ketua Satgas COVID-19 dicari GMKI Siantar Simalungun. Tidak itu saja, Juwita Panjaitan bersama pimpinan aksi Gilang Simangunsong dan massa tabur bunga di halaman depan kantor Wali Kota sebagai bentuk kekecewaan terhadap Wali Kota Siantar. Lalu puluhan mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Selama aksi demonstrasi itu puluhan personil Polres Siantar dan Satpol PP melakukan pengamanan ketat. Ayo kita jangan pesimis kawan-kawan, tetap optimis. Jaga jarak kawan-kawan. Kita mari kembali teman-teman.